Film ini vibe-nya 80-an banget, apalagi kalau bukan yang baru tayang di bioskop beberapa hari yang lalu, yaitu The End of Oak Street, bikinannya David Robert Mitchell yang dulu itu bikin It Follows yang keren banget. Mungkin kalau It Follows rilis sekarang bisa jadi suksesnya itu mirip-mirip sama Obsession ya. Kalau dulu kan film horor indie itu masih belum terlalu bisa meledak lah ya. Kalau sekarang kan udah makin banyak tuh Backrooms, Obsession. Jadi mungkin aja sih kalau misalkan It Follows tuh rilis tahun 2025, 2026 instead of 2014, pendapatannya bisa ratusan juta. Tapi ini di sini David Robert Mitchell itu kayak berusaha beralih lah ya, dari yang dulu itu pendekatannya sangat-sangat indie, sekarang berusaha bikin film yang mainstream. Dan buat gua usaha dia berhasil sih. At least dia tuh berhasil nangkep spirit dari film-film era 80-an. Bukan cuman soal estetikanya. Kalau cuman ngomongin estetika gampang. Dan emang di sini estetika 80-annya kerasa banget di mana-mana. Nanti akan gue bahas lebih jauh. Tapi yang juga gua rasain spirit 80-an yang dimasukin ke film ini itu adalah soal gimana skripnya yang juga dibikin sama David Robert Mitchell ya, itu bisa meruntuhkan image kekeluargaan yang hangat, yang aman dari area-area suburban yang banyaknya itu dihuni sama keluarga masyarakat kelas menengah ya. Itu hal yang sering dilakuin sama horor-horor era 80-an atau yang sekitaran itu, misal tahun 78, 79 atau awal-awal 90-an. Banyak banget horor itu berusaha untuk ngehancurin image suburban. Suburban kan dulu dikenalnya tuh kayak hangat ya, aman, asik, keluargaan banget, homey banget. Tapi sebenarnya ada hal yang serem di situ yang bersembunyi di dalam keamanan dan kenyamanan itu. Nah, banyak film-film horor era 80-an itu ngerombak citra dari area suburban. Misalkan kayak Poltergeist, Halloween tuh tahun 78, hampir 80-an juga ya, atau mungkin The People Under the Stairs which is itu tahun 91, masih nempel lah sama tahun 80-an. Itu yang ditampilin sama The End of Oak Street. Settingnya tuh tahun 82 dan kita akan ketemu sama protagonisnya, yaitu Dennis yang diperanin Anne Hathaway sama Greg yang diperanin Ewan McGregor. Mereka itu adalah pasangan suami istri yang tinggal bareng dua anak mereka, Audrey dan Brian. Dan kalau lu lihat dari luar, mereka seperti keluarga yang harmonis, padahal di dalamnya tuh kacau. Banyaklah kekacauan dari keluarga ini. Even sebenarnya pasangan Dennis sama Greg itu udah mulai membicarakan soal cerai ya, dan ketidaksempurnaan dari keluarga suburban ini yang nanti pelan-pelan bakal diungkap lah, ditelanjangin sama The End of Oak Street. Pada saat terjadi fenomena aneh, Oak Street tuh jalanan tempat karakter-karakternya tinggal beserta orang-orangnya tiba-tiba pindah, terlempar ke zaman prasejarah pada saat dinosaurus itu masih berkeliaran, masih berkuasa lah di muka bumi. Begitu area suburbannya pindah ke zaman dulu, topeng kesempurnaan dan kehangatan yang tadi gue bahas tuh langsung semua itu dilepas, hilang, langsung kelihatan semua lah bobroknya. Keluarganya Dennis sama Greg ini mulai terlihat sangat-sangat fragile, sangat-sangat rapuh. Itu tantangannya, dimana mereka harus bertahan hidup di tengah serangan dinosaurus, padahal sebagai sebuah keluarga aja mereka nggak unite, mereka tuh nggak bisa hidup dengan solid. Dan petualangannya fun sih. Gue ngerasa ini adalah petualangan yang kayak combine antara film-filmnya Spielberg dari tahun 80-an, 70-an dan 90-an juga beberapa ya. Sama dia juga ngingetin gue ke salah satu manga legendaris ya, yaitu The Drifting Classroom bikinannya Kazuo Umezu. Gue nggak tahu apakah David Robert Mitchell itu terinspirasi dari sana, tapi feel-nya kerasa banget soal gimana sebuah area itu tiba-tiba hilang, tiba-tiba lenyap beserta orang-orangnya. Turns out mereka itu bukannya hancur tapi pindah ke waktu yang berbeda. Mirip-mirip ke sana. Tapi kalau Drifting Classroom kan disturbing banget ya, aneh banget, sangat-sangat gore. Nah, kalau The End of Oak Street ini lebih dekat ke arah karya-karyanya Spielberg. Dan gue ngerasa sutradaranya David Robert Mitchell itu emang bener-bener menguasai how to make a Spielberg movie. Dalam arti nggak cuman urusan ada dinosaurus atau ada pemakaian cahaya-cahaya. Spielberg kan suka banget itu tuh, biar adegannya lebih dramatis dia pakein tuh cahaya flare-flare. Bukan cuman soal itu aja, tapi juga soal storytelling. Storytellingnya di sini tuh tidak buru-buru. Nggak buru-burunya itu adalah nggak langsung karakternya, penonton itu ketemu sama dinosaurus, itu nggak. Tapi pelan-pelan tuh dibangun dulu, mulai ada peristiwa aneh sedikit demi sedikit, diurai pelan-pelan. Karakternya itu bingung, ini ada apa ya? Terus mulai menyelidiki pelan-pelan banget, sabar banget. Dan kesan misterius itu makin dikuatin sama musiknya. Di sini musiknya dibikin sama Michael Giacchino, as always keren. Tapi yang menarik dari musik garapan dia kali ini adalah feel-nya kerasa kayak musik-musiknya John Williams dari film-film Spielberg. Musik-musik yang ya gue nggak tahu cara mendeskripsikannya secara teknis, tapi musik-musiknya John Williams itu kalau buat filmnya Spielberg kan cenderung agak-agak misterius. Ada sense of wonder di situ, tapi nggak yang terlalu bright, tetap ada rasa kelam sedikit di dalamnya. Musiknya tuh
membangun suasana. Visualnya juga sama. Visualnya nih gue suka banget ya. Estetika itu film-film 80s banget. Kayak lu akan banyak nemuin slow zoom. Film-film dulu kan senangnya kayak gitu ya. Kameranya tuh kayak nge-mirror perspektif stalker gitu. Dari jauh awalnya diem, terus kemudian pelan-pelan tuh nge-zoom ke aktivitas karakternya. Nah itu lu akan nemukan tipikal shot-shot seperti itu banyak di film ini. Terus yang lebih banyak lagi itu adalah pemakaian split diopter shot. Itu banyak banget dipakai pada saat karakternya lagi ngomong. Split diopter shot itu adalah di saat karakter di foreground sama karakter di background itu sama-sama in focus. Itu efektif sih untuk bangun suasana intens, suasana tegang. Cuman seingat gue belum pernah melihat pemakaian diopter shot sebanyak ini di satu film. Even di satu sequence. Nanti ada momen pada saat karakternya itu satu keluarga ngobrol tuh, diskusi. Ini apa yang sebenarnya terjadi? Nah di situ dalam waktu mungkin 5 menitan tuh diopter shotnya banyak banget. Mungkin buat beberapa orang bakal ada yang mengkritik ini sebagai overuse, tapi kalau gue sih enjoy aja. Buat gue efektif kok buat ngebangun intensitas, buat ngebangun suasana misterius. Nah kalau soal storytelling lain lagi. Gue ngerasa naskahnya David Robert Mitchell ini belum terlalu eksploratif dalam hal ngembangin premis unik filmnya. Premisnya kan unik banget tuh. Ini tiba-tiba ada satu area suburban hilang, pindah ke zaman prasejarah, ketemu dinosaurus. Nah tapi habis itu ya nggak dikembangin kemana-mana. Cerita itu masih berkutat di formula survival movie. Karakter utamanya berkeliaran di jalanan, terus ketemu dinosaurus, kabur, sembunyi, ketangkep, kabur lagi, selamat, ketemu lagi sama dinosaurus. Masih di seputaran itu aja sebenarnya formulanya. Belum banyak dikembangkan lah kalau dari segi naskah tuh. Cuman emang fun sih. Memang dari segi cerita nggak terlalu fresh, tapi kalau ngomongin spektakel hiburan, fun. Motor penggeraknya tuh 2 untuk urusan hiburannya. Yang pertama adalah aktingnya Anne Hathaway. Anne Hathaway ini gue rasa adalah tahun dia sih, 2026 tuh. Setelah kayak agak jarang ya beberapa tahun belakangan, tiba-tiba tahun ini banyak banget dan semua filmnya tuh bagus. Di sini juga mainnya oke lah, kayak dia tahu dia ada di film seperti apa ya. Bukan film-film kayak The Odyssey yang menuntut acting kualitas Oscar. Di sini adalah film yang fun. Jadi Anne Hathaway ngerti, oh gue harus seperti apa ya. Oke, gue harus jadi seorang jagoan yang tangguh tapi juga seorang karakter yang punya luka. Dia bisa meranin 2 sisi itu dengan cara yang fun. Sama yang kedua, motor penggeraknya adalah ya directingnya David Robert Mitchell. Apalagi gue jujur sangat-sangat ragu ya awalnya, karena kan dia sutradara yang sangat-sangat indie sebelum ini. It Follows tuh kan slow burn banget. Nah gimana dia bisa bikin film fun, film dinosaurus mainstream? Ternyata bisa loh. Justru gue di sini ngerasa David Robert Mitchell tuh udah jauh lebih berkembang daripada pada saat dia ngedirect It Follows, karena dia kerasa serba bisa di sini. Dia bisa ngebangun intensitas dengan pelan-pelan kayak tadi udah sempat gue bahas, tapi begitu dinosaurusnya mulai nyerang, dia bisa ngasih hiburan yang fast pace, yang bertenaga, yang asik. Gak banyak sutradara yang menguasai 2 sisi itu dan nampilin keduanya di saat bersamaan dalam satu film. Oh sama gue suka juga sih penggambaran dinosaurusnya di sini ya. Dia pakai versi interpretasi dinosaurus yang badannya tuh berbulu, bukan kadal-kadal kayak Jurassic Park. Dan buat gue itu cukup lah untuk ngasih pembeda sama Jurassic Park biar gak kerasa mirip-mirip banget. Dan thankfully walaupun yang dijual di trailernya, di posternya itu adalah T-Rex, tapi yang dikasih spotlight gak cuman T-Rex ya. Banyak dinosaurusnya di sini. Dari si Spinosaurus ada, terus gua nggak hafal nama dinosaurusnya, pokoknya macam-macam lah. Sama ada apa tuh belut raksasa, gua nggak tahu namanya, tapi itu creepy banget sih. Adegan pada saat belut raksasa tuh masuk ke dalam rumah tuh udah jijik, creepy, serem, tegang. Cuman yang agak ganjel itu endingnya sih. Gua bingung ini sebenarnya endingnya tuh pengen nampilin kesan apa. Kalau misal pengen nampilin happy ending, nggak happy banget, karena kalau lu pikir lebih jauh ya, implikasi dari ending itu kan ada sesuatu yang sangat dark. Gue gak akan spill seperti apa, tapi silakan ditonton dan lu coba pikirkan lebih jauh dampak dari perbuatan karakternya di ending, dan lu akan sadar pasti, wih anjing ini sebenarnya dark. Tapi kalau emang mau dibawa ke arah yang lebih dark buat eksplorasi sisi gelap hasrat manusia, ego manusia, eksplorasinya juga gak dalam-dalam amat, kayak udah cuma numpang lewat, gak yang kemudian digali atau disentil. Makanya gue bingung nih sebenarnya pengen happy atau pengen bittersweet, pengen tragis, I don't know. Cuman ya ini film tentang time travel ke zaman dinosaurus, jadi ngapain dipikirin terlalu jauh lah. Ganjel iya, tapi ya udahlah, gue pikir yang penting filmnya fun, udah sesuai dengan tujuannya pengen nampilin perjalanan menembus waktu, lari dari dinosaurus dengan fun dan berhasil. Oke, kalau untuk The End of Oak Street, skornya akan saya kasih 7 dari 10. Fun kok, asal lu gak mengharapkan sesuatu yang more than just a fun dinosaur movie, lu akan puas sih. Sama ini ya, jangan salah berekspektasi. Gue banyak ngeliat di medsos tuh orang-orang kecewa karena udah terlanjur kemakan sama hype bahwa ini film
film Jurassic Park banget, cuman karena ada dinosaurusnya. Padahal film dinosaurus nggak cuma Jurassic Park, men. Walaupun emang yang dikasih tribute di sini film-filmnya Spielberg ya, tapi kan film dino nggak harus kayak Jurassic Park ya. Jadi banyak yang kecewa kayaknya karena salah berekspektasi, ngiranya Jurassic Park ternyata lebih deket ke Carnosaur. Jadi lu harus ngeset ekspektasi lu dengan lebih tepat aja. Dan buat yang sudah nonton, silakan bagiin review kalian soal The End of Oak Street di kolom komentar. Positif, negatif, anything, silakan. Oke, dan gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review-review berikutnya.